semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Halo teman, apa kabarmu? Oke, pada tahu lagunya? Oke, kita nyanyikan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih sayang Tuhan, pagi yang indah yang masih boleh kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih atas karunia kesehatan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan walaupun pada hari ini Tuhan, kami masih tetap harus beribadah setelah minggu dari rumah Tuhan, jangan biarkan itu mengurangi sukacita kami, puji-pujian kami Tuhan kepadamu Tuhan. Walaupun kami masih tetap harus di rumah Tuhan, ya kiranya Kau yang memberkati ibadah kami, sehingga apa yang boleh kami nyanyikan itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan, dan Kau berkati dari awal pertengahan hingga selesainya, sehingga kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Beta, kita akan angkat satu pujian lagi. Adik-adik bangkit berdiri. Nah, kita akan nyanyi lagi Apabila Kita Sukacita. Oke, semuanya pada tahu? Kita nyanyikan. Semangat. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa adik-adik? Ke-75 yang kita rayakan pada hari Senin lalu, ya. Apa yang adik-adik lakukan ketika hari 17 Agustus kemarin? Apa yang kalian lakukan? Mengheningkan cipta, ya? Atau yang pasti memasang bendera di depan rumah, ya? Iya, pastinya dong, ya. Nah, itu sedikit tentang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin Kak Beta mau minta semangatnya. Kita mau bilang merdeka 3 kali, ya. Ya, Kak Beta hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay. Terima kasih. Kak Beta belum nyapa adik-adik, ya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semuanya pada sehat-sehat kan? Masih tetap di rumah? Masih tetap jaga kesehatannya? Masih, puji Tuhan, hebat. Nah, adik-adik, hari ini firmannya sama Kak Beta. Nah,
sebelum kita membaca firman, sudah siapin Alkitabnya belum? Ayo, yang udah bisa baca, siapin Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita mulai dengan firman, kita doa dulu ya. Kita doa bareng dulu. Suara Kabeta sering gak kedengeran ya? Maaf ya. Yuk, kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk udara dan cuaca yang cerah pada pagi hari ini Engkau berikan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan untuk kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, curahkan kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu, mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah berdoa. Sekarang kita mau baca Alkitab. Sudah siapin Alkitabnya belum? Sudah? Yuk siapin Alkitabnya. Pembacaan hari ini terdapat pada kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Sudah? Nah, adik-adik yang udah bisa membaca, boleh dibaca Alkitabnya. Yang belum bisa membaca, minta tolong dibacain sama mama, papa, atau kakak di rumah ya, atau siapa aja yang ada di rumah. Om, tante juga boleh. Ya. Nah, perikop hari ini berjudul tentang hak budak Ibrani. Nah, adik-adik tahu nggak budak itu apa sih? Perbudakan. Budak itu orang yang bekerja, dia mempunyai tuan, dia bekerja membantu apa saja yang tuannya ingin dia lakukan. Nah, pada zaman dulu di Ibrani sana itu banyak sekali terjadi perbudakan, banyak sekali budak di sana, dan mereka melakukan hal itu karena terpaksa. Jadi terkadang daripada mereka pikir ya, daripada tidak makan, lebih baik aku menjadi budak di rumah seseorang, lalu paling tidak aku diberi makan. Seperti itu. Dulu keadaannya susah, tapi sekarang mungkin tidak seperti itu lagi. Nah, kalau sekarang Kabeta mau menjelaskan soal budak itu, mungkin tidak ada penjelasan, maksudnya tidak sesuai, karena saat ini pada masa ini tidak ada perbudakan lagi. Tapi mungkin Kabeta bisa kasih contoh seperti yang ngebantuin kita di rumah, misalnya ada bibi atau ada bude atau sebutan apapun itu kita. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa Kabeta jelaskan tentang ya, tapi bukan budak ya, itu sangat berbeda. Yang dulu itu memang perbudakan, tapi kalau sekarang tidak ya. Tapi kalau Kabeta mau menjelaskan mungkin yang dekat dengan itu, mungkin orang yang dibudak itu orang yang membantu di rumah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu berbeda ya adik-adik ya, zaman dulu sama zaman sekarang ya, beda sekali. Tidak ada perbudakan lagi sekarang ya. Nah, sebenarnya inti dari pembicaraan firman, pokok firman hari ini, dia mau berbicara tentang menghargai orang lain. Bagaimana manusia yang satu menghargai manusia yang lain, bagaimana kita saling menghargai. Nah, dalam firman hari ini dibilang budak. Mungkin Kabeta bisa kasih contoh saat ini, mungkin seperti pada masa sekarang kita bisa bilang pembantu mungkin di rumah. Jadi bagaimana kita menghargai apa yang mereka lakukan, dan sebenarnya mungkin sulit untuk kita memahami kata menghargai itu apa. Cuma Kabeta punya sesuatu, ada namanya golden rules. Golden rules itu aturan emas, aturan yang dipakai semua orang di dunia ini. Jadi golden rules itu kalau kita ingin diperlakukan baik terhadap seseorang, kita harus memperlakukan orang lain itu juga dengan baik. Itu golden rules, itu aturan lainnya tuh seperti itu. Kalau kita mau kita diperlakukan dengan baik, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik, siapapun itu. Terkadang apa yang kita
lakukan, apa yang kita katakan, itu berasalnya dari sini, dari pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak menghargai orang lain, kita tidak menghargai berarti kita menyepelekan orang lain. Kita tidak menganggap bahwa orang lain itu penting. Jadi ketika kita tidak menganggap bahwa orang lain itu penting, kita menyepelekan orang lain, makanya tidak ada rasa hormat kita terhadap orang lain, terutama orang-orang yang berkekurangan, terutama orang-orang mungkin seperti yang tadi, maaf Kak Beta bilang, seperti pembantu. Terkadang kita mungkin bisa bersikap semena-mena. Jadi mentang-mentang orang tua kita membayar pembantu misalnya untuk bekerja di rumah, kita jadi semena-mena. Jadi ketika kita haus, kita mau minum, ambilin minum, atau tolong, tapi teriak seperti itu. Apakah itu baik adik-adik? Enggak ya. Itu kita tidak menghargai orang itu. Kita tidak menghargai orang yang bekerja untuk kita. Kita tidak menghargai, itu tidak baik. Ataupun orang-orang yang seperti difabel, yang tidak bisa jalan, yang punya gangguan mental, atau tidak bisa melihat, tidak bisa bicara. Terkadang kita mungkin menyepelekan mereka, kamu gak bisa ngomong, kamu tunarungu, tunagrahita, atau apapun itu sebutannya, kalian lalu mengejek. Itu hal yang tidak baik. Tuhan tidak ingin kita melakukan hal itu. Itu kita menyepelekan orang lain. Kita melihat orang lain dari fisiknya, dari kemampuannya, dan Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan ingin kita mengasihi. Tuhan ingin kita peduli sama orang, semua orang, siapapun itu. Tuhan ingin kita menghargai. Tuhan ingin kita memperlakukan orang lain sama. Kalau kita mau diperlakukan baik dengan orang lain, kita pengen nih orang lain perlakukan kita dengan baik, kita harus memperlakukan orang lain juga dengan baik. Buat Kak Beta sulit sekali untuk mendefinisikan menghargai orang itu seperti apa. Sangat sulit. Tapi mungkin Kak Beta bisa bilang menghargai itu tidak menyepelekan orang lain, tidak menganggap bahwa orang lain itu lebih di bawah dari kita. Ketika kita menghargai orang lain, kita mungkin bisa memiliki sifat yang lebih santun lagi. Jadi ketika kita butuh bantuan orang lain, kita akan bilang tolong. Dan ketika kita sudah ditolong sama orang lain, kita akan bilang terima kasih. Lalu kita bisa juga melakukan kebaikan dengan orang lain yang kita temui di mana saja. Lalu kita menunjukkan perhatian kita, menunjukkan rasa kasih kita. Kita tidak usah kalau ngomong pakai suara nada yang tinggi sekali. Ya walaupun memang terkadang ada di suku tertentu seperti Kak Beta berasal dari Ambon, kalau ngomong itu nadanya, suaranya suka tinggi. Itu mungkin karena di Ambon itu kan daerahnya itu laut. Jadi kalau kita ngomong nggak kenceng, orang lain nggak bisa dengar karena angin laut itu kan kencang sekali. Jadi kalau kita ngomong harus berteriak-teriak. Tapi nggak semua orang Ambon seperti itu. Cuma terkadang maksudnya Kak Beta berteriak di sini seperti yang tadi Kak Beta bilang di awal, yang kalau mau minta sesuatu itu ngomongnya teriak-teriak. Minta ini, ambilin itu. Nah, nggak boleh. Itu kita tidak menghargai orang lain. Nah, Tuhan ingin kita menghargai sesama manusia. Tapi apakah hanya sesama manusia? Siapa aja sesama manusia? Siapa aja yang kita bisa hargai, hormati? Orang tua. Orang tua juga kita bisa hargai orang tua. Misalnya, ketika kita menghargai orang tua, ketika kita asik main game atau asik ngapain, main apa di rumah gitu. Lalu ketika orang tua ngeliatin kita dan orang tua bilang, udah waktunya mandi, ada baiknya mandi dulu, udah mainnya mandi dulu. Kalau kita menghargai orang tua kita akan nurut apa kata orang tua. Kita udahan mainnya, taruh HP-nya, jangan sering-sering main HP, kasihan matanya. Kita ikuti apa kata orang tua, kita menghargai orang tua, tunjukkan rasa sayang kita, ya. Kalau kita mau
diperlakukan baik, kalau kita mau orang tua juga menghargai kita, kita menghargai orang tua. Kalau kita mau teman-teman kita menghargai kita, kita harus menghargai teman-teman kita. Harus berlaku sopan terlebih dahulu dengan teman-teman kita, harus berlaku baik terlebih dahulu dengan sesama kita, siapapun yang kita temui. Dan pikiran kita jangan mikir, dia itu siapa sih? Wah, aku tuh keren loh, dia tuh nggak keren, dia tuh tuh kadang pikiran-pikiran itu yang membuat kita jadi tidak menghargai orang lain. Nah, Kak Beta punya satu ayat. Nah, ayatnya itu terambil pada, coba Adik buka Alkitabnya ya. Yuk, Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Kak Beta bacain ya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dari firman ini mau bilang tentang apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga kepada mereka. Kalau kamu mau diperlakukan baik, perlakukan orang lain dengan baik. Kalau kamu mau dihargai oleh orang lain, hargai dulu orang lain. Menghargai itu seperti apa? Bilang tolong, bilang terima kasih kalau sudah dibantu, bilang tolong kalau butuh bantuan, lalu bersikap baik, jangan berteriak-teriak kalau minta tolong dengan orang yang lebih tua, apalagi teriak-teriak gak boleh ya. Terus ya, melakukan kebaikan dan menunjukkan rasa kasih kita, sayang kita respect, kita menghargai. Nah, ternyata manusia ya dihargai. Ternyata alam dan ciptaan ini juga butuh untuk dihargai. Nah, seperti apa Kak Beta menghargai alam? Seperti ini. Kalau adik-adik jalan-jalan ke taman, misalnya ke taman kota, biasanya kalau taman kota kan jalannya untuk lari jogging ya, terus sambil main-main juga bisa. Nah, adik-adik suka bawa ini mungkin minuman ini ya, kaleng gitu, atau minuman aqua kayak gitu kan, ada botol aqua. Kalau ada tempat sampah, buang tempat sampah. Tapi misalnya nih, kalau nggak ada tempat sampahnya, Kak Vita mau tanya, apa yang akan adik-adik lakukan dengan sampah itu? Apakah akan buang di mana saja? Ataukah sampah itu akan dibawa aja sampai nemu di mana tempat sampah baru dibuang? Kalau kita menghargai alam kita menghargai keindahan yang Tuhan sudah berikan, kalau kita menghargai itu, kita jaga, berarti sampahnya itu kita akan simpan, kita bawa. Kalau ketemu tempat sampah, buang tempat sampah. Kalau nggak ketemu, sampai rumah pasti ada tempat sampah di rumah, buang tempat sampah. Jangan buang sembarangan. Itu kita tidak menghargai alam ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga butuh untuk dihargai, ya nggak? Masa sih? Iya, hewan butuh untuk dihargai. Semua yang Tuhan ciptakan butuh untuk kita respect, kita hargai itu. Misalnya belalang itu main, tiba-tiba kita lihat, kita tangkap. Wah, enak nih ada belalang nih, kita tangkap aja nih, bawa ke rumah. Kita pikirkan rumah kita lebih bagus belalang, kamu tinggal di rumahku aja, rumahku tuh gede, kamu lebih aman di sini, nanti aku kasih makan. Adik-adik, Kak Vita pikir itu kita tidak menghargai belalang itu. Belalang itu punya habitatnya sendiri. Dia lebih suka, walaupun rumah kita gedong, rumah kita gede, tapi itu bukan rumahnya belalang. Belalang lebih suka di mana? Rerumputan. Jadi jangan ditangkap, dibiarkan, dilepas. Itu kita menghargai hewan, menghargai ciptaan Tuhan, hewan. Nah, kita harus menghargai semua orang, menghargai semua ciptaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Mungkin itu saja tentang firman hari ini, tentang respect, menghargai. Jadi tadi yang Kak Vita ingetin lagi tentang golden rules, apa? Jika kita mau diperlakukan baik, orang lain perlakukan kita dengan baik, jadi kita harus memperlakukan orang lain juga dengan baik. Memperlakukan orang lain dengan baik itu seperti apa? Menghormati orang lain. Menghormati seperti apa? Ketika kita butuh bantuan, kita bilang tolong.
Ketika kita diberikan bantuan itu, mereka sudah memberikan kita bantuan, kita bilang terima kasih. Kita berbuat baik. Bahasa dan tutur kata kita juga sopan. Lalu apalagi? Menunjukkan rasa perhatian kita, menepati janji kita. Itu kita respect, itu kita menghargai, menghormati orang lain seperti itu. Nah, demikian firman Tuhan. Mudah-mudahan kita dapat melakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, ya. Dan tidak melukai hati orang lain. Tuhan akan sedih. Tuhan nangis nanti. Tuhan sedih kalau kita menyakiti hati orang lain, ya. Jangan pernah lakukan itu, karena kalau kita disakiti pasti sakit kan. Nah, orang lain juga akan sakit kalau kita sakiti orang lain dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan perbuatan kita. Jangan, ya. Jadi perlakukan orang lain dengan baik kalau kita mau diperlakukan dengan baik, ya. Oke. Nah, untuk menutup firman hari ini, kita mau berdoa dulu, ya. Kak Bita mau pimpin dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk banyak berkat yang Kau boleh berikan buat kami. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang menghargai setiap orang, menghargai siapapun, dari golongan, latar belakang apapun, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Bantu kami ya Tuhan untuk dapat menghargai orang lain. Bantu kami ya Tuhan untuk dapat mengasihi orang lain. Bantu kami ya Tuhan untuk dapat memperlakukan orang lain dengan baik, karena kami juga ingin diperlakukan dengan baik. Jadi kami harus memperlakukan orang lain dengan baik, karena kami yakin dan percaya bahwa itu yang Tuhan inginkan dalam hidupan kami. Penuh dengan kasih, melakukan kasih terhadap sesama, peduli dengan sesama, dan menghargai sesama. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat dan mampu melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ini kami ya Tuhan, dengan doa kami bersyukur Tuhan sudah berikan kami keluarga, orang tua yang begitu baik. Tuhan berkati mereka, supaya mereka juga diberikan kesehatan, diberikan limpahan rezeki. Tuhan mau membukakan pintu rezeki-Mu buat keluarga kami. Tuhan mau senantiasa memberkati keluarga kami, orang tua kami dimanapun berada. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk segala berkat yang Kau mau berikan buat kami, dan kami mau melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan berkati, dan kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Beta tentang bersyukur dan saling mengasihi. Nah, sekarang sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyi lagu Bapa di surga mengasihiku. Ya, Bapa di surga mengasihiku. Silakan berdiri adik-adik. Yang semangat ya menyanyinya.
Biarlah kami senantiasa bersyukur dan senantiasa saling mengasihi dengan sesama kami, terutama dengan ayah bunda kami di rumah, dengan kakak adik kami, dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu agar Engkau senantiasa memberkati keluarga kecil kami, ayah bunda, kakak adik kami di rumah, om kami, kakek nenek kami, agar senantiasa Engkau beri kesehatan, Engkau jauhkan dari wabah COVID-19 dan dari segala penyakit yang lain. Berilah berkat-Mu senantiasa kepada ayah bunda kami agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ini seluruh doa kami yang tidak sempurna, biarlah Engkau yang menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jadi Kak Puspa dan Bunda-Bunda ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik semuanya untuk tetap di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan yang paling penting adik-adik, jangan lupa berdoa. Nah, semoga kita sehat